Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rizky Noverito. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pasar, konsumen, dan produk untuk membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang tepat. Riset pemasaran dilakukan agar perusahaan mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Dengan begitu, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang sesuai dan mampu bersaing dengan kompetitor. Contohnya, sebuah coffee shop melakukan survei kepada pelanggan untuk mengetahui menu kopi yang paling disukai. Selanjutnya, tujuan riset pemasaran. Tujuan utama riset pemasaran adalah membantu perusahaan memahami kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Tujuan lainnya seperti mengetahui keinginan konsumen, menentukan target pasar, mengurangi resiko kerugian, membantu pengambilan keputusan bisnis, dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dengan riset pemasaran, perusahaan dapat membuat produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki fungsi penting dalam kegiatan bisnis, yaitu membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, mengetahui peluang pasar, membantu menentukan harga produk, membantu meningkatkan kualitas produk, dan membantu perusahaan menghadapi persaingan. Melalui riset pemasaran, perusahaan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki agar konsumen merasa puas. Selanjutnya, jenis-jenis riset pemasaran. Yang pertama adalah riset primer. Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya wawancara, kuesioner, observasi. Data primer biasanya lebih akurat karena diperoleh langsung dari konsumen. Yang kedua, riset sekunder. Riset sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Contohnya buku, internet, jurnal, dan artikel. Data sekunder digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Selanjutnya, metode riset pemasaran. Yang pertama ada observasi, perusahaan mengamati perilaku konsumen secara langsung. Yang kedua, wawancara, perusahaan bertanya langsung kepada konsumen mengenai produk atau pelayanan. Yang ketiga, kuesioner, mengumpulkan jawaban dari banyak responden menggunakan daftar pertanyaan. Yang keempat, survei online, melakukan menggunakan media digital seperti Google Form atau media sosial. Metode ini membantu perusahaan memperoleh data yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Selanjutnya, manfaat dari riset pemasaran. Riset pemasaran memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti memahami kebutuhan konsumen, membantu meningkatkan penjualan, membantu menentukan strategi promosi, mengurangi resiko kegagalan produk, dan membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Dengan riset pemasaran, perusahaan dapat mengetahui produk apa yang paling diminati oleh masyarakat. Contohnya, sebuah coffee shop ingin mengetahui menu favorit pelanggan. Coffee shop tersebut membuat survei mengenai rasa kopi favorit, harga yang sesuai, tempat yang nyaman, pelayanan karyawan, dan menu yang paling sering dibeli. Hasil survei digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan lebih puas. Selanjutnya, riset pemasaran di era digital. Di era digital, riset pemasaran menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya teknologi internet. Perusahaan dapat melakukan riset melalui media sosial, Google Form, Marketplace, website, dan ulasan pelanggan online. Melalui teknologi digital, perusahaan dapat mengetahui tren pasar yang lebih cepat dan praktis. Yang terakhir, kesimpulan. Riset pemasaran sangat penting bagi perusahaan karena membantu memahami kebutuhan konsumen dan kondisi pasar. Dengan riset pemasaran, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan penjualan, dan mampu bersaing di era digital. Oleh karena itu, riset pemasaran menjadi bagian penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.